Oke, selamat pagi semuanya. Pertama-tama, di video kali ini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Lydia Paskaliana Hadiah dengan NPM 20201061. Saya dari kelas 2020D Prodi Keperawatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep komunikasi dalam keperawatan. Oke, langsung saja. Yang pertama, mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi adalah kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial, karena dengan berkomunikasi manusia dapat berinteraksi, saling bertukar pikiran, ide atau gagasan dengan manusia lainnya. Topik yang kedua itu pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut Hadzufeni 2019, salah satu indikator dalam pelaksanaan keperawatan spiritual yang diukur berdasarkan kompetensi kontak dan komunikasi. Di sini dijelaskan bahwa hubungan perawat dan pasien itu dapat berjalin dengan baik jika dimulai dengan komunikasi dan kontak yang membuat pasien menjadi nyaman dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Yang kedua, menurut Anjaswari tahun 2016, pengertian komunikasi adalah komunikasi yang dilakukan secara sadar ketika perawat dan pasien saling mempengaruhi dan memperoleh pengalaman bersama yang bertujuan untuk membantu dan mengatasi serta memperbaiki pengalaman emosional pasien yang pada akhirnya mencapai kesembuhan pasien. Dan yang ketiga, menurut Peter 2017, komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif terhadap perilaku pasien atau klien yang berkaitan erat dengan kesehatan dan tindakan atau asuhan keperawatan penyakit pasien atau klien yang menggunakan prinsip-prinsip komunikasi. Dan yang keempat, menurut Haryati 2020, di sini jelaskan bahwa komunikasi adalah suatu kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang sangat bergantung pada komunikasi yang dilakukan oleh perawat atau kemampuan perawat melakukan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan yang diberikan. Yang kedua, mengenai tujuan konsep komunikasi dalam keperawatan. Berdasarkan beberapa pengertian, dapat dijelaskan bahwa secara umum tujuan konsep komunikasi dalam keperawatan itu yang pertama, memberikan informasi. Pengertian komunikasi itu dilakukan oleh komunikator adalah untuk memberikan atau menyampaikan informasi yang berupa ide, pikiran, persepsi, perasaan, dan lainnya kepada komunikan. Sebagai contohnya dalam lingkup kesehatan adalah komunikasi pesaat yang memberikan informasi tenaga kesehatan tentang penyakit klien, yang menjelaskan masalah keperawatan klien dan perawat atau dokter ketika memberikan informasi serta edukasi kepada klien. Yang kedua, mengubah opini, cara berpikir, sikap, dan mempengaruhi perilaku seseorang. Mengubah opini, pandangan, sikap, dan perilaku seseorang. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan atau informasi yang diberikan secara kita sadari ataupun tidak kita sadari akan mempengaruhi perilaku orang lain. Secara sadar, jika kita berkomunikasi yang bertujuan memotivasi seseorang, kita berharap bahwa orang yang kita motivasi akan melakukan hal yang sesuai dengan hal yang kita inginkan. Tetapi secara tidak kita sadari juga bahwa jika pada saat kita memotivasi atau menunjukkan wajah yang serius, kita akan membuat lawan bicara antusias untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan kepada dirinya. Yang ketiga, memberikan pendidikan, bahwa komunikasi yang dilakukan atau pesan yang dikirim ditujukan untuk menyampaikan pembelajaran, memberikan pengajaran kepada komunikan. Termasuk diantaranya adalah memberikan pendidikan kesehatan kepada klien, misalnya ketika memberikan komunikasi seorang guru atau dosen kepada mahasiswa. Yang keempat, mengungkapkan perasaan.
bahwa perasaan yang terpendam dalam hati tidak akan mungkin diketahui oleh orang lain atau orang yang dimaksud apabila ditampakkan dalam wujud suatu ungkapan, baik melalui media langsung atau melalui perantara perilaku. Misalnya ketika ungkapan rasa, senang, cinta, atau benci dan kasihan. Yang kelima, menyelesaikan sebuah masalah atau menurunkan sebuah ketegangan dan menyelesaikan konflik. Di sini dijelaskan bahwa dalam hubungan sosial itu tidak jarang menghadapi suatu permasalahan sehingga menimbulkan konflik antara individu ataupun konflik antar kelompok. Maka ketika dengan komunikasi yang baik, masalah tersebut dapat diatasi sehingga tidak menimbulkan konflik yang berlarut-larut. Yang ketiga, itu dijelaskan mengenai unsur komunikasi. Unsur komunikasi atau unsur-unsur yang mendukung dan terlibat dalam berlangsungnya proses komunikasi. Beberapa unsur komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikator atau pengirim. Yang kedua, pesan atau isi informasi. Yang ketiga, media atau saluran. Yang keempat, penerima atau komunikan. Dan yang kelima, umpan balik. Topik yang keempat itu mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Di sini dijelaskan beberapa atau berbagai bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alat sehingga komunikasi verbal ini sama artinya dengan komunikasi kebahasaan. Komunikasi kebahasaan itu dapat dijalin secara lisan atau kata-kata yang diucapkan dan ditulis. Bahasa dapat didefinisikan sebagai perangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Yang kedua, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berada dalam diri yang biasa disebut sebagai kata hati atau perasaan batin. Dan yang ketiga, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di dalam sebuah kelompok kecil. Yang keempat, komunikasi massa. Itu penggunaan komunikasi massa dalam keperawatan secara tidak langsung akan memberikan kemampuan kepada perawat agar perawat dapat menentukan di mana posisinya, kapan harus berbicara, kapan harus mendekat atau harus menjauh, dan kapan harus berada di tengah, di belakang atau di depan. Yang kelima, komunikasi publik adalah komunikasi yang dilakukan di dalam sebuah kelompok besar yang bertujuan agar komunikator dapat memilih dan menyampaikan materi dengan tepat. Yang keenam, komunikasi satu arah adalah komunikasi yang disampaikan melalui media komunikasi yang prosesnya tidak perlu mendapatkan tangkapan atau umpan balik dari penerima informasi. Contohnya itu dalam keperawatan, kita dapat melihat bahwa berbagai media komunikasi online yang membahas kesehatan atau keperawatan. Yang ketujuh, komunikasi satu arah, bahwa komunikasi yang mengharuskan proses komunikasi yang mendapatkan tangkapan. Yang kedelapan, komunikasi berantai. Itu adalah sebuah proses pertukaran informasi yang dilakukan secara berantai atau saling sambung menyambung. Yang kesembilan, komunikasi nonverbal. Itu sebuah komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata atau suara dalam penyampaian pesan. Yang ke-10, komunikasi pembelajaran. Itu adalah komunikasi yang digunakan untuk memberikan sebuah pengajaran, mengajarkan atau memberikan edukasi. Yang ke-11, komunikasi antar pribadi. Itu adalah sebuah proses pertukaran informasi antar dua orang yang akan menjadi sangat efektif ketika digunakan oleh perawat. Topik yang kelima itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Di sini dijelaskan bahwa pemahaman faktor ini membantu seorang perawat untuk mengetahui alasan klien dan memiliki kesulitan berkomunikasi dan strategi yang dibutuhkan untuk membantu. Yang pertama itu keseimbangan. Sebagian besar anak-anak lahir dengan mekanisme fisik dan kapasitas untuk mengembangkan kemampuan berbicara dan berbahasa. Anak
dengan kegagalan perkembangan seperti paralis cerebral, autism, dan sindrom Down akan memiliki tingkat kapasitas yang berbeda untuk mengembangkan kemampuan bicara dan bahasa. Yang kedua, persepsi. Di sini dijelaskan bahwa setiap orang merasakan dan memahami kejadian secara berbeda. Persepsi itu adalah pandangan pribadi atas apa yang terjadi, yang terbentuk oleh apa yang diharapkan dari pengalaman. Yang ketiga itu dari nilai. Nilai itu adalah standar yang mempengaruhi tingkah laku. Nilai tersebut adalah apa yang dianggap penting dalam hidup oleh seorang dan pengaruh dari ekspresi pemikiran dan ide. Yang keempat itu dari emosi atau perasaan subjektif seseorang mengenai peristiwa tertentu. Topik yang keenam itu mengenai hambatan dalam berkomunikasi. Hambatan komunikasi itu adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi itu dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas dan mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Secara garis besar terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu hambatan personal, fisik, kultural, dan budaya, serta hambatan lingkungan. Hambatan personal itu yang pertama, hambatan personal itu adalah hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Hambatan personal dalam komunikan adalah sikap, emosi, prasangka, dan bias. Yang kedua itu dari hambatan kultural atau budaya. Itu adalah komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda, yang mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Yang ketiga, hambatan fisik. Itu adalah beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi itu mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Yang keempat itu dari hambatan lingkungan, bahwa manusia itu sebagai peserta komunikasi. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat efektivitas, kenyamanan, gangguan, serta waktu. Cara mengatasi hambatan komunikasi itu yang pertama dari pengirim pesan, yaitu ketika hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Yang kedua, pesan itu merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Yang ketiga, penerima pesan itu membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu, penerima pesan harus memegang kendali atas seluruh proses komunikasi yang berlangsung. Yang keempat itu umpan balik pesan. Penerima yang efektivitas memverifikasikan pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Oke, baik, sekian saja dulu materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan selamat pagi.